jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya, oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Leo tentang pesan semesta buat kalian saat ini, ya. Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya. Jangan dibaperin. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian ke depannya ya. Dan energinya di sini vice versa. Bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya I prosper wherever I turn. Okay? I now see opportunities for abundance everywhere. I am blessed and prospered. Okay. Saya dilimpahi dimanapun saya berada, ya. Sementara untuk kartu oracle yang lain di sini ada blessed, ya. Ada no peace like home, higher power, ada mice, clover, ada let go, okay. Release the desire to control the situation and leave it up to God infinite wisdom to resolve everything beautifully, okay. Biarkan pergi apa yang harus pergi, ya. Be bold and make the first move. Di sini ada Eight of Abundance, ya. Sementara untuk konfirmasinya, tarot kalian di sini ada Five of Swords, ada Nine of Swords, ada Nine of Wands, ada Four of Pentacles, dan Knight of Cups. Oke, Leo, kita mulai dari kartu tarotnya, ya. Di sini ada Five of Swords, ya. Ada Nine of Swords, oke. Banyak yang terjadi di dalam kehidupan kalian saat ini, ya. Pandemi ya, dan juga masalah-masalah yang menghadang di depan mata. Oke, membuat kamu itu gelisah ya, ketakutan sampai kamu nggak bisa tidur ya. Pikiran kamu selalu dipenuhi dengan kecemas-cemasan ya, dan juga kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebih ya. Kamu berpikir gimana caranya untuk bisa selalu survive ya, keluar dari setiap permasalahan yang datang, sehingga kamu harus terus berjuang untuk tetap bisa stabil ya. Di sini ada Nine of Wands, oke. Kamu selalu berusaha untuk tetap bisa survive ya. Kamu gak ingin kondisi keuangan kamu tidak dalam keadaan stabil ya. Dan apapun kondisinya, apalagi dengan kondisi sekarang yang lagi kacau balau begini, kamu berjuang ekstra keras untuk membuat keuangan kamu itu tetap bisa stabil ya. Ketakutan atau kekhawatiran kamu ini membuat kamu itu menggenggam erat ya apa yang kamu miliki saat ini. Oke, di sini ada Four of Pentacles ya. Kamu sangat menjaga dengan sangat hati-hati ya apa yang kamu miliki saat ini ya. Ini mengenai uang atau materi ya, dan mengeluarkannya hanya untuk sesuatu yang benar-benar kamu butuhkan aja ya. Jadi di luar itu kamu akan sangat berat untuk mengeluarkannya ya, dan cenderung lebih banyak perhitungan ya. Kamu benar-benar gak mau teledor ya, mengeluarkan sesen pun untuk hal-hal yang tidak kamu butuhkan ya. Ketakutan dan kekhawatiran kamu akan kehabisan uang ya, atau persediaan kebutuhan hidup kamu, membuat kamu itu jadi lupa untuk berbagi pada sesama ya. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri ya, dan mengabaikan orang-orang yang butuh pertolongan kamu. Oke? Jadi inilah inti pesan dari semesta buat kalian Leo ya. Saya percaya kalau sebagian besar dari kalian masih banyak yang mau peduli dengan sesama kalian ya. Tapi saya percaya juga kalau readingan ini punya maksud tujuan ya. Tuhan punya maksud tujuan menyampaikan pesan ini untuk kalian para Leo ya. Mungkin readingan ini
hanya tepat buat kalian yang masih punya rasa ketakutan akan kehabisan, ya, tidak kebagian sesuatu, ya, sehingga lupa untuk berbagi kepada sesamanya, ya. Boro-boro berbagi, ya, buat diri sendiri aja masih kurang. Bukan begitu, Leo, ya? Terkadang saya juga suka punya pemikiran seperti itu, ya. Dan seringkali pemikiran itu menghambat kita untuk membagi sebagian berkat kita bagi orang lain yang membutuhkan, ya. Kalau kita bicara tentang rasa cukup, hampir semua orang saya rasa ya, gak pernah ada kata cukup untuk hidupnya, ya. Selalu aja merasa kurang, ya. Selalu aja punya keinginan-keinginan lain yang gak pernah ada habisnya, ya. Kita pengen punya mobil merek A, ya. Dan ketika kita ada rezeki bisa membeli mobil merek A itu, gak lama kemudian pasti kita punya keinginan untuk punya mobil merek B yang lain, ya. Begitupun kalau kita ingin punya rumah di daerah tertentu, ya, misalkan Pondok Indah. Ketika kita dapat rezeki dan bisa membeli rumah di daerah Pondok Indah, pasti gak lama kemudian kita punya keinginan untuk punya rumah lagi di daerah lain, misalkan Simpro, ya. Jadi keinginan-keinginan kita itu nggak pernah habis, ya. Dapat yang kita inginkan di awal, nggak lama akan ada keinginan yang kedua, ya. Dan habis itu akan ada keinginan ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke? Jadi keinginan-keinginan kita yang tidak terbatas itu membawa kita kepada ketidakpuasan, ya. Kita nggak pernah berhenti dan merasa cukup puas dengan apa yang telah kita miliki, ya. Rasa tidak pernah cukup membuat kita itu menjadi manusia yang serakah dan tamak, ya. Kita menjadi manusia yang individualis, egois, dan gak peduli pada sesama. Kemanapun kita pergi, ya, kita gak akan pernah merasa puas dan bahagia. Itulah kenapa kita selalu gelisah dalam menjalani hidup kita, karena hati kita itu selalu diselimuti dengan ketakutan-ketakutan, ya, dan juga kekhawatiran-kekhawatiran akan kekurangan, ya. Takut nggak kebagian, ya, dan masih banyak ketakutan-ketakutan lain. Oke? Di sini semesta ingin menyampaikan pesan untuk kalian, ya, yang merasa terkoneksi dengan readingan ini, ya. Jadi kalau kalian merasa kalau kalian selama ini baik-baik aja, ya, dan selalu peduli dengan sesama kalian, mungkin readingan ini bukan buat kalian, ya. Readingan ini hanya buat kalian Leo yang masih belum berani, ya, belum kepikiran untuk memikirkan sesama kalian, ya. Dan di sini Tuhan semesta ingin kalian itu memahami, ya, kalau kalian itu adalah salah satu makhluk Tuhan yang paling diberkati. Oke? Di sini ada bless, ya. Kalian Leo, ya, adalah salah satu makhluk Tuhan yang paling dikasihi Tuhan, ya. Kalian dipenuhi dengan berkat, ya. Lihatlah diri kamu, ya. Kamu punya begitu banyak berkat. Kamu punya begitu banyak anugerah, ya, yang Tuhan berikan di sepanjang hidup kamu. Oke, kamu punya tempat tinggal yang nyaman, ya, dan juga persediaan makan yang cukup, oke, juga kesehatan yang baik, ya, dan keluarga yang bahagia. Jadi gak ada yang perlu kamu khawatirkan dengan hidup kamu, ya. Di sini ada mais, oke. Kamu menyimpan persediaan kamu, ya, segala berkat-berkat kamu itu di gudang di rumahmu. Ya, kamu berharap itu akan cukup, ya, untuk beberapa bulan ke depan dan menyimpannya dengan baik-baik, ya. Dan kamu pikir itu akan kamu bisa gunakan bila kamu butuhkan nanti, ya. Jadi persediaan yang kamu simpan ini bukan buat kebutuhan kamu saat ini, tapi untuk kebutuhan kamu beberapa bulan ke depan, ya. Tapi lihatlah, ya, ada tikus-tikus yang mencuri persediaan kamu ini, ya, tanpa kamu ketahui, ya. Tikus-tikus ini malah mencuri diam-diam dari kamu, ya, karena kamu menyimpannya di tempat yang gak aman, oke? Jadi
tempat yang kamu pikir aman untuk menyimpan segala persediaan kamu untuk di masa mendatang, ternyata nggak cukup safety ya untuk menyimpan semua itu ya. Kamu justru kehilangan banyak ya, padahal kamu berharap makanan itu cukup untuk beberapa bulan ke depan atau mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Oke? Di sini semesta ingin mengingatkan kamu kalau tempat menyimpan yang aman buat kalian adalah di luar ya. Di luar, di tempat kamu bisa menebarkan ya apa yang jadi persediaan kamu itu kepada orang-orang lain ya. Dengan menebarkan berkat-berkat yang kamu miliki yang selama ini kamu simpan dengan baik-baik itu kepada orang lain yang membutuhkan, itu adalah simpanan yang aman buat kamu ya. Kamu pasti berpikir, kok ditebar ya? Simpanan yang harusnya kamu simpan, kenapa harus ditebar? Ya habis dong, gitu kan? Pasti kalian berpikir kayak gitu. Oke? Jawabannya adalah enggak ya. Apa yang kamu tabur itu enggak akan pernah hilang atau dicuri ya. Dengan kamu menebar kebaikan-kebaikan yang kamu miliki itu, sama artinya kamu sudah invest ya persediaanmu di tempat yang tepat ya. Kebaikan-kebaikan yang kamu tebar itu akan kembali lagi kepada kamu dalam bentuk kebaikan-kebaikan juga ya, yang jumlahnya justru bisa berlipat-lipat kali ganda dari apa yang kamu simpan semula ya. Jadi kalau saat ini kamu menebar 10 karung beras ya, kamu akan mendapatkan berlipat-lipat dari 10 karung beras itu ya. Beda kalau kamu menyimpan di gudang 10 karung beras itu, yang kamu dapatkan di beberapa bulan ke depan, karung-karungmu itu sudah bolong-bolong ya, dan isinya sudah banyak terbuang karena dicuri oleh tikus ya. Jadi pikirkanlah hal ini, oke? Tempat yang tepat untuk menyimpan persediaanmu ya, lumbung padimu adalah menebarnya keluar ya, menebar ke tempat yang tepat ya, yaitu orang-orang yang membutuhkan, dan apa yang kamu tebar itu akan kembali lagi kepada kamu dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang akan membantu kamu melewati kehidupan-kehidupan kamu yang sulit ke depannya nanti ya. Barang siapa yang takut kehilangan hidupnya, dia pasti akan kehilangan hidupnya ya. Tapi siapa yang menyerahkan hidupnya bagi orang lain, dia akan mendapatkan kehidupannya penuh dengan berkat ya. Berkat yang luar biasa dan gak akan ada habisnya dari semesta ya. Jadi jangan takut akan kehabisan ya. Bagikan kalau kamu memiliki berkat yang bisa kamu berikan. Tidak peduli seberapa kecil jumlahnya ya. Tuhan pasti menghitung itu ya. Dengan berbagi berkat kamu gak akan kehabisan atau akan dicuri oleh pengerat ya. Karena bagian kamu itu akan aman tersimpan di sana ya, dan akan kembali lagi kepada kamu dengan bentuk curahan berkat ya yang melimpah di dalam hidup kamu. Oke? Di sini ada no peace like home ya. Rumah adalah tempat kita yang bisa membuat kita itu nyaman dan bahagia ya. Jadi kebahagiaan kita itu sumbernya di dalam rumah ya. Rumah itu ibarat hati ya. Jadi kebahagiaan kita itu bersumber dari dalam hati, bukan terletak dari tempat lain ya, atau benda yang lain, oke? Atau sumber kebahagiaan kita juga bukan pada orang lain ya. Jadi kalau saat ini kamu ditinggalkan oleh seseorang dan kamu merasa kebahagiaan kamu lenyap, itu harus kamu perbaiki ya, karena sumber kebahagiaanmu sebenarnya ada di dalam hati kamu, oke? Tuhan ingin hatimu itu selalu bahagia ya, dan tidak dipenuhi oleh rasa khawatir lagi, oke? Tuhan memberkati kamu ya. Di sini ada higher power ya, melimpahi kamu dengan banyak anugerah ya. Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kamu. Jadi kamu gak perlu khawatir dengan apapun ya yang terjadi dalam hidup kamu, oke? Kamu gak perlu takut kekurangan ya, takut gak bisa makan, gak bisa bayar ini, gak bisa bayar itu ya. Karena
Tuhan punya kendali penuh atas hidup kamu, ya. Jadi bukan kamu lagi yang mengendalikan hidup kamu, tapi Tuhan, ya. Jadi lepaskanlah apa yang perlu kamu lepaskan, ya. Segala kekhawatiran kamu, segala ketakutan-ketakutan kamu, ya, yang membuat langkah kamu itu berhenti, ya, dan gak bisa melihat di sekeliling kamu, oke? Di sini ada let go, ya. Release the desire to control the situation and leave it up to God's infinite wisdom to resolve everything beautifully, ya. Kita manusia punya banyak keinginan, ya. Keinginan, ekspektasi, ya, yang membuat hidup kita itu tanpa kita sadari menjadi terbebani, ya, karena harapan-harapan yang begitu banyak, ya, dan juga tinggi, ya. Kita pengennya begini, pengennya begitu, ya. Dan seringkali tanpa kita sadari, keinginan-keinginan itu mengkontrol kehidupan kita, ya. Membuat jiwa kita itu tertekan, ya, karena selalu dipush, ya, untuk bisa mewujudkan segala keinginan kita itu, ya. Pada akhirnya keinginan atau ekspektasi-ekspektasi itu justru menjadi sumber masalah buat kita, oke? Di sini semesta ingin berpesan pada kamu, ya, untuk merilis, ya, melepaskan segala keinginan yang membelenggu kamu, dan biarkan Tuhan semesta membantu kamu untuk menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan kamu, ya, dengan segala kebijaksanaannya yang tak terbatas. Tuhan tahu mana yang menjadi kebutuhan kamu, bukan keinginan kamu, oke? Beliau ingin kamu lebih bijak memilah-milah mana yang merupakan kebutuhan kamu dan mana yang hanya sekedar menjadi keinginan kamu, ya. Kalau kamu bisa memilah-milah dua hal itu, mungkin pikiran kamu nggak akan terlalu stres, ya. Itu adalah salah satu cara yang baik untuk bisa memanage pikiran kita, supaya kita bisa berpikir sesuai dengan porsi kita, ya. Jadi kalau kalian selama ini stres dengan segala yang kalian pikirkan, cobalah untuk memanage-nya dengan baik, ya. Pilah-pilah mana yang perlu kamu pikirkan dan mana yang enggak, ya. Jadi jangan dicampurkan supaya semua itu enggak jadi kisruh, ya, dan membuat kamu jadi stres sendiri, oke? Di sini ada Eight of Abundance, ya. This is a time of learning and honing your skill. You may feel inspired to go back to school, take seminar on topics that fascinate you, ya, or educate yourself on the healing art. This is a good time to change job or make a career move. The keys to success is in the details. Monitor your projects carefully. Okay? Jadi daripada kamu selalu khawatir, ya, dengan apa yang ada di sekeliling kamu, ya, mungkin ada baiknya kamu memikirkan hal lain, ya, yang lebih baik kamu pikirkan, ya. Jadi coba alihkan pikiran kamu, oke? Daripada kamu selalu hidup dengan segala kekhawatiran kamu, mungkin ada baiknya kamu memikirkan hal-hal lain, ya, karena gak ada yang perlu kamu khawatirkan sebenarnya, ya, tentang hidup kamu. Tuhan akan menjaga kamu, ya, dan menjamin hidup kamu itu akan baik-baik aja, ya. Jadi tenanglah. Sekarang mungkin akan lebih baik buat kamu untuk berpikir, ya, yang positif, untuk mengasah potensi atau skill yang kamu miliki supaya lebih maksimal lagi, ya. Mungkin kamu bisa kembali ambil kuliah, ya, atau ikut seminar, ya, yang sesuai dengan bakat dan hobi kamu, oke? Buat kalian yang punya keinginan untuk alih profesi, ya, atau ganti bidang usaha, ini waktu yang tepat buat itu, ya. Alih-alih kamu memikirkan yang nggak penting, ya, atau nggak perlu, lebih baik kamu fokus bagaimana supaya karir, keuangan, dan usaha kamu bisa bangkit, ya, dan tetap eksis di kondisi seperti saat ini, ya. The key to success is in the details, ya. Monitor your projects carefully, okay? Kunci kesuksesan adalah
kalau kamu bisa memanage usaha kamu ini dengan seksama. Fokus dan konsisten, ya. Buang pikiran-pikiran yang bisa mengganggu fokus kamu, dan cobalah untuk tetap fokus ya, dan bergerak maju. Oke? Be bold and make the first move. Oke? Rasa yakin dan optimis akan membawa kamu kepada kesuksesan kamu, ya. Jadi mantapkan hati kamu, ya, dan melangkahlah maju dengan rasa optimis yang tinggi, ya. Jadi alihkan pikiran kamu dari hal-hal yang membuat kamu itu selalu penuh dengan rasa khawatir, ya. Lihatlah hidup kamu, ya. Hidup kamu selalu dipenuhi dengan berkat yang luar biasa. Oke, jadi nggak ada yang perlu kamu khawatirkan karena Tuhan menjamin hidupmu akan baik-baik aja, ya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memperbaiki kualitas hidup kamu, ya. Kamu bisa mengasah keterampilan kamu atau potensi yang kamu miliki dan bergeraklah maju, ya. Yakinlah kalau kamu akan bisa sukses ke depannya, ya. Dan percayalah kalau Tuhan akan selalu memimpin langkah kamu. Oke? Ingat ya, kamu Leo adalah makhluk yang diberkati Tuhan ya, dengan banyak anugerah-anugerah ya yang melimpahi hidup kamu. Oke? Di sini ada I prosper wherever I turn ya. I now see opportunities for abundance everywhere. I am blessed and prospered. Oke? Saya sekarang bisa melihat begitu banyak berkat Tuhan di mana-mana ya, melalui kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar saya ya. I am blessed and prospered. Saya diberkati ya dan dilimpahi dengan anugerah-anugerah. Oke? Lihatlah sekeliling kamu. Banyak anugerah Tuhan untuk kamu ya, lewat kesempatan-kesempatan yang bisa kamu dapatkan di masa sekarang ini. Kamu diberkati ya dan dilimpahi banyak berkat yang luar biasa yang akan membuat hidup kamu akan selalu cukup ya, selalu terpenuhi. Oke, jadi kamu nggak punya alasan untuk khawatir untuk apapun yang akan terjadi di depan nanti ya. Jadi jangan takut kekurangan dengan berbagi ya, karena semakin banyak kamu berbuat kebaikan ya, menebar berkat-berkat yang kamu miliki, maka hidupmu akan semakin dipenuhi dengan banyak kelimpahan. Oke Leo, inilah pesan semesta buat kalian ya, untuk mengingatkan kalian bahwa tidak ada yang perlu kamu khawatirkan ya, dan yang perlu kalian lakukan adalah keluar dari zona kamu yang sekarang, dan bagikanlah berkat-berkat yang kamu miliki ya, karena dengan membagikan berkat yang kamu miliki kepada orang-orang yang kurang beruntung, kamu sudah menginvestasikan berkat yang luar biasa untuk hidupmu di masa yang mendatang. Oke Leo, mudah-mudahan pesan ini bisa menginspirasi kalian, bisa memotivasi kalian untuk menjadi Leo yang terbaik ya, dan bisa menjadi terang bagi dunia. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.